نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Saudara-saudara sidang Jumat yang mulia, mengawali khutbah ini kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita yang senantiasa kita sebutkan kepada Allah, Allah selalu memberikan kita nikmatnya. Dan harapan kita juga salawat salam yang selalu kita bacakan, hendaknya di yaumil akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang mulia, judul khutbah kita pada kesempatan ini yang ditetapkan oleh IKMI Kota Pekanbaru ialah muhasabatun nafsi. Muhasabatun nafsi atau bahasa kita berhitung terhadap apa yang kita lakukan dan yang sudah kita lakukan. Atau dalam bahasa yang sering disampaikan di masyarakat, lebih mudah kita kenal dengan introspeksi diri. Hidup kita di atas dunia hanya seperti sandiwara. Ini diingatkan oleh Allah dengan bahasanya, wa mal hayatud dunya illa la'ib wa mal hayatud dunya illa lahu. Allah ingatkan kita bahawa hidup di dunia ini tak ubahnya ibarat sebuah sandiwara yang dilakoni oleh sutradara iman. Kalau iman kita itu bisa mensutradarai perjalanan hidup kita dengan baik, pada intinya kita akan beruntung. Maka nafsu yang ada pada diri kita akan menjadi nafsu mutmainnah. Tapi bila sutradara iman itu tidak bisa mengantarkan pelakon diri kita ini menjadi orang yang baik, pada intinya jadilah nafsu kita nafsu ammaratun bisu. Untuk itulah iman itulah yang selalu kita jaga agar lebih baik dan lebih baik. Iman yang ada dalam diri kita ini ada kalanya redup, ada kalanya naik. Dan pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang keadaan iman ini. Para sahabat-sahabat berkata, ya Rasulullah, ada kalanya keinginan kami berbuat baik sangat tinggi, dan ada kalanya iman kami redup, malas kami beribadah. Sehingga Rasulullah memberikan solusi, fajaddidu imanakum bila ilaha illallah. Kalau terjadi iman kamu redup, maka perbaiki kamulah iman kamu dengan memperbanyak kalimah la ilaha illallah. Arti kata mengucapkan kalimatun thayyibah ini bisa memperbaiki iman kita lebih baik. Makanya kita juga demikian. Bila rasa keinginan berbuat baik itu sudah kurang, maka kita usahakan lebih banyak mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kita hayati dan kita resap kalimat tersebut, sehingga iman kita itu naik kembali untuk bisa lebih banyak berbuat baik. Di dalam dunia ini kita seolahnya anak rantau yang menyiapkan bekal untuk pulang kampung. Bisa kita gambarkan dengan sebuah logika. Seketika kita meninggalkan Sumbar, kita meninggalkan Tapanuli, kita meninggalkan Pulau Jawa, datang ke negeri Melayu ini dengan bekal keberanian dan kemauan. Suatu saat kita bercita-cita akan pulang.
Karena sudah ada keinginan untuk pulang, kita pun akan berusaha bagaimana di saat kita pulang kita dihargai. Bila kita pulang tidak membawa bekal, dengan sendirinya di kampung sendiri pun kita tidak akan dihargai. Tapi kalau kita membawa bekal dengan modal yang sangat cukup, maka seluruh sekampung akan menghargai kita. Begitulah kita nanti di akhirat. Kita datang ke dunia merantau. Setibanya di rantau Allah ini, kita kurang mencari bekal. Di saat kita pulang ke akhirat, di sana kita akan tertunduk malu. Tapi kalau cukup bekal yang kita bawa, kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang digambarkan lewat ayat Allah. Fa amman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Siapa yang berat palanya, banyak modal dia untuk pulang ke akhirat sana, dia akan senang, dia akan dimuliakan, dia akan dihargai. Tapi kalau sedikit khaffat mawazinuh, ringannya bekal dia ke sana, maka pada intinya fa ummuhu hawiyah, dia akan diremehkan, dia akan ditaruh di hawiyah, dihinakan oleh Allah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah anda itu hawiyah? Dijawab oleh Allah sendiri, narun hamiyah, api yang sangat panas, atau bahasa yang lebih populernya neraka. Untuk itulah sebelum kita pulang ke negeri asal kita, yaitu akhirat sana, maka kita akan buat perhitungan terhadap diri kita. Kalau kita tidak hitung, Allah pasti hitung. Karena Allah sudah janjikan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Milik Allah lah seluruh yang ada di langit dan di bumi. Bila kamu jelaskan apa yang kamu lakukan di dunia ini, atau kamu sembunyikan sementara waktu kami di dunia, Allah tetap membuat perhitungan dengan apa yang kamu lakukan, kata Allah. Maknanya tidak ada yang bisa kita rahasiakan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita niatkan, dan apa yang kita lakukan. Sebelum Allah membuat perhitungan itulah, lebih baik kita buat perhitungan terhadap diri kita sendiri. Tak perlu kita sibuk memperhitungkan orang. Tak perlu kita mengatakan si anu banyak dosa, si anu banyak kesalahan. Itu akan merugikan kita diri sendiri. Tapi seandainya kita buat perhitungan terhadap diri kita, sudah seberapa banyakkah kita berbuat baik, dan sudah seberapa jauhkah kita menghindari segala kejelekan. Kalaulah hal ini kita lakukan setiap hari, pada akhirnya kita akan tahu layakkah kita dihargai di akhirat, ataukah pantas kita dihinakan di akhirat sana. Tapi kalau kita tidak lakukan hal yang sedemikian rupa, boleh saja hari ini kita bermegah-megah dengan dunia kita, seperti yang Allah gambarkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia itu banyak yang bermegah-megah dengan dunianya, bangga dengan pangkatnya, bangga dengan hartanya, bangga dengan segala kelebihannya. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai beliau terpendam di dalam kubur. Karena mulai di dalam kubur sudah Allah buat perhitungan itu. Di sana Allah sudah buat hitungan yang nyata, yang walaupun belum ada mizan, tapi di dalam kubur sudah Allah buat mulai perhitungan. Sehingga kubur tersebut pun yang sempit bisa jadi lapang, yang lapang bisa jadi sempit. Makanya tersebutlah kata dalam sebuah doa, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya sebuah taman dari taman surga. Taman dari taman surga ini balasan untuk siapa? Tentunya orang yang lebih banyak berbuat baik daripada berbuat kejelekan. Untuk itulah, sebelum kematian itu terjadi, sebelum Allah membuat perhitungan terhadap diri kita, lebih bagus kita merenungkan diri sejauh manakah kita sudah berbuat baik, dan sudah sejauh manakah kita meninggalkan kejelekan-kejelekan. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita membuat introspeksi diri ini, kita banyak membuat perhitungan terhadap diri kita, maka
hari demi hari kita akan berbenah untuk mencari kebaikan, sehingga kita pun diliputi segala kebaikan seperti yang Allah gambarkan tadi. Di akhirat nanti kita akan senang dan menyenangkan. Inilah khutbah kita, semoga kita mengambil iktibar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwas samiul alim.